Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saskia Rahmadani dengan NIM 210511501013 dari kelas Sastra Indonesia A, angkatan 21. Saya di sini akan menjelaskan mind mapping saya sebagai tugas akhir mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan mind mapping mengenai kajian sintaksis. Yang bagian pertama yaitu kajian sintaksis Ferdinand de Saussure, di mana pandangan Ferdinand de Saussure dalam menganalisis bahasa memperhatikan bahwasanya bahasa dikaitkan dengan fakta sosial. Saussure mengatakan bahwa dalam menganalisis suatu bahasa berarti kita menganalisis fakta sosial yang berkenaan dengan penggunaan objek material secara sosial. Pandangan Saussure terkait bahasa ialah menempatkan pada masalah tanda, dan Saussure terus-menerus menekankan bagaimana pentingnya menggunakan perspektif metodologis yang benar serta melihat bahasa sebagai satu sistem nilai yang ditetapkan secara sosial. Pandangan ini termuat dalam buku Cours de Linguistique Générale yang mencakup 4 hal yang ada di mind mapping ini. Yang pertama yaitu langue en parole, sinkronik dan diakronik, signified dan signifying atau penanda dan petanda, serta hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Langue en parole itu merupakan keseluruhan sistem tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat. Bahasa yang sifatnya abstrak, sedangkan parol itu merupakan realitas fisik yang berbeda antara penutur yang satu dengan penutur yang lainnya. Sinkronik dan diakronik. Secara sinkronik, telaah bahasa artinya mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Telaah bahasa secara diakronik merupakan telaah bahasa sepanjang masa, digunakan oleh penuturnya. Signify merupakan pengertian yang muncul dalam pikiran kita. Secara sederhananya, signify digambarkan sebagai makna, sedangkan signifying adalah citra bunyi yang memberikan pengertian. Hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat di dalam tuturan serta bersifat linear. Sedangkan hubungan paradigmatik merupakan hubungan antara unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenisnya yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Selanjutnya bagian kedua yaitu kajian sintaksis dalam linguistik atau tata bahasa takmemik oleh Kenneth L. Pike. Teori takmemik menurut Kenneth, bahasa itu sendiri dapat dipandang sebagai tindakan semacam perilaku. Takmemik atau gramatika takmemik adalah teori linguistik yang dipelopori oleh Kenneth L. Pike dari Summer Institute of Linguistics. Teori ini mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield dan Sapir dan bersifat strukturalistis dan antropologis. Pike menyatakan bahwa bahasa dapat dipandang dari perspektif gelombang, perspektif medan, dan perspektif vertikal, serta dalam penelitian bahasa perlu dibedakan satu bahasa etika dan emik. Dalam mapping saya juga akan dijelaskan mengenai pengertian dari perspektif, satuan, hierarki, dan konteks, di mana perspektif itu menurut Pike melihat bahasa sebagai satuan-satuan yang statis, tetapi juga dinamis. Pike juga mengemukakan istilah etik dan emik. Yang bagian kedua yaitu satuan. Pike beranggapan bahwa data bahasa terdiri atas unit-unit yang terstruktur. Bahasa juga memiliki hierarki, seperti pada alat konseptual ketiga, yang mencakup fonologi, tata bahasa, serta acuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hierarki. Bahasa memiliki hierarki. Yang keempat yaitu konteks. Bentuk bahasa juga tidak dapat dipisahkan dari arti yang didapatkan dari konteksnya, karena arti sebentuk bahasa justru didapat dari konteksnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu linguistik atau tata bahasa transformasi generatif oleh Noam Chomsky, yang dimana
Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Ia terkenal dengan bukunya yang berjudul Syntactic Structure. Kemudian teori tersebut ia kembangkan lagi dalam bukunya yang kedua, Aspect of the Theory of Syntax. Chomsky itu merupakan salah satu seorang pencetus teori generatif, di mana teorinya ini ada untuk mengkritik Saussure. Tinjauan tata bahasa generatifnya sebagai ekspresi dari reaksi keras terhadap behaviorisme. Di akhir 1950-an, Chomsky, seorang nativis, menyerang teori Skinner bahwa pemerolehan bahasa dipelihara atau dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam mind mapping saya menjelaskan mengenai teori bahasa transformatif generatif. Menurut Chomsky sendiri, pendekatan komunikasi mengambil bentuk yang berbeda. Menurutnya, pendekatan komunikasi berkaitan langsung dengan psikologi manusia dan teori perkembangan perubahan yang dikemukakannya. Menurutnya, pendekatan komunikatif mencakup pembedaan linguistik teoritis, yaitu kompetensi, kinerja, struktur dalam, struktur permukaan, serta kompetensi komunikatif. Bagian selanjutnya yaitu mengenai aspek dasar tata bahasa generatif transformasional. Tata bahasa generatif transformasional sendiri sebagai salah satu jenis tata bahasa yang memiliki aspek-aspek pokok yang melandasi analisisnya yang belum pernah disinggung atau dikemukakan dalam jenis tata bahasa yang lain atau sebelumnya. Aspek-aspeknya yaitu ada aspek kreativitas bahasa, di mana aspek kreativitas bahasa sendiri yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa untuk menghasilkan atau mengucapkan dan memahami kalimat-kalimat yang belum pernah didengar atau dihasilkan sebelumnya. Yang kedua yaitu aspek distinktif bahasa, yaitu kemampuan pemakai bahasa untuk dapat membedakan ujaran-ujaran yang merupakan kalimat-kalimat bahasanya dan ujaran kalimat yang bukan bahasanya. Selanjutnya aspek ketiga, aspek pembawaan atau innate, di mana merupakan salah satu dasar pandangan dalam teori tata bahasa generatif transformasi yang membedakan dari teori tata bahasa sebelumnya. Dalam teori tata bahasa struktural disebut bahwa bahasa merupakan seperangkat kebiasaan atau habit. Selanjutnya yaitu mengenai komponen tata bahasa, di mana komponen tata bahasa terdiri atas komponen sintaksis yang berupa kaidah struktur gatra, dan komponen transformasi yang berupa kaidah transformasi, dan yang kedua adalah komponen fonologi. Saya akan menjelaskan mengenai komponen sintaksis, di mana komponen sintaksis yaitu salah satu komponen yang utama atau istimewa, karena bahwa komponen sintaksis itulah yang akan menentukan interpretasi makna kalimat, dan komponen inilah yang menggambarkan aspek kreativitas bahasa. Komponen sintaksis ini terdiri atas dua bagian pokok, yaitu kaidah struktur fase atau kaidah dasar dan kaidah transformasi atau kaidah pengubahan. Selanjutnya kajian keempat yaitu kajian sintaksis dalam linguistik atau tata bahasa kasus oleh Charles J. Fillmore, di mana tata bahasa kasus merupakan suatu modifikasi dari teori tata bahasa transformasi yang memperkenalkan kembali kerangka kerja konseptual hubungan-hubungan kasus dari tata bahasa tradisional, tetapi memelihara serta mempertahankan suatu pembedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan dari tata bahasa generatif, dengan catatan bahwa kata dalam di sini mengandung pengertian kedalaman semantik atau semantik deep. Pada gramatika transformasi generatif, masing-masing kategori yang diberi label frasa hanya mempunyai ikatan logika bentuk dan distribusi dengan kategori lain dalam sebuah kalimat, seperti frasa benda, frasa verba, frasa nomina, frasa benda, frasa adverbia, dan frasa depan. Jenis-jenis kasus. Yang pertama yaitu kasus agentif atau dilambangkan dengan A. Kasus agentif adalah kasus yang secara khusus ditunjukkan bagi makhluk hidup yang merasakan hasutan tindakan yang diperkenalkan oleh verba. Yang kedua yaitu kasus experience yang dilambangkan dengan P. Kasus yang mengalami berbeda dengan kasus pelaku walaupun
verba yang ada di dalam predikat adalah verba yang sama. Yang ketiga, kasus instrumen yang dilambangkan dengan I. Kasus alat atau instrumen yaitu kasus yang berkekuatan tidak hidup atau tidak bernyawa, atau objek yang secara kausal terlibat di dalam tindakan atau keadaan yang diperkenalkan oleh verba. Yang keempat yaitu kasus objektif yang dilambangkan dengan O, yaitu kasus yang secara semantis paling netral. Yang kelima yaitu kasus sumber yang dilambangkan dengan S, merupakan sumber atau penyebab terjadinya proses atau kegiatan yang dinyatakan oleh verba. Yang keenam yaitu kasus tujuan atau yang dilambangkan dengan TJ, lebih diartikan sebagai arah dari suatu kegiatan yang dinyatakan oleh verba. Yang ketujuh yaitu kasus lokatif yang dilambangkan dengan L, merupakan kasus yang memperkenalkan lokasi, tempat, ataupun orientasi ruang atau tindakan yang diperkenalkan oleh verba. Selanjutnya kasus 8 yaitu kasus waktu yang dilambangkan dengan WK, adalah waktu yang terpakai atau diduduki oleh suatu proses, kegiatan, atau keadaan yang dinyatakan oleh verba. Yang kesembilan yaitu kasus penyerta yang dilambangkan dengan PNY, yaitu frasa benda yang mempunyai hubungan konjungtif dengan frasa benda lain yang ditandai oleh preposisi dengan bersama dan sebagainya. Dan kasus terakhir yaitu kasus benefaktif yang dilambangkan dengan BEN, yaitu nomina atau frasa nomina yang mengacu kepada orang atau binatang yang memperoleh keuntungan atau dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari tindakan verba. Dan yang terakhir yaitu mengenai kajian sintaksis tata bahasa fungsional Roman Jakobson dan Andre Martinen, di mana pandangan teori linguistik fungsional dipelopori oleh Roman Jakobson dan Andre Martinen. Kehadirannya sangat berarti dalam upaya menjembatani kesenjangan antara linguistik struktural Amerika dan Eropa. Jakobson juga menyoroti fungsi-fungsi unsur tertentu dan fungsi-fungsi aktivitas linguistik itu sendiri. Sudut pandang Roman Jakobson terdiri dari 6 sudut, yaitu 1 dalam hubungan dengan pembicara, 2 pendengar, 3 konteks, 4 kontak, 5 kode, dan 6 pesan. Adapun ciri utama dari teori linguistik fungsional yaitu teori ini memberikan tempat kepada 3 lapisan fungsi, yaitu fungsi semantik, fungsi sintaksis, serta fungsi pragmatik. 2. Tidak mengenal transformasi, filter, dan dekomposisi leksikal. Yang ketiga yaitu deskripsi ungkapan bahasa dimulai dengan pembentukan predikasi dasar yang dilakukan dengan penyisipan ungkapan ke dalam kerangka predikat. Yang keempat yaitu pengungkapan bahasa berjalan dari semantik ke sintaksis terus ke pragmatik hingga berakhir pada apa yang disebutnya dengan expression rules. Adapun kelebihan dan kelemahan teori linguistik fungsional yaitu kelebihan teori ini menekankan pada fungsi preposisi dan struktur kalimat. Maksudnya itu unsur linguistik dalam sebuah kalimat dapat dijelaskan dengan merujuk pada fungsi sehingga ditemukan pemahaman logis yang utuh. Jadi aliran ini telah berhasil melihat setiap komponen bahasa berdasarkan fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktur dan fungsi bahasa. Kelemahan teori linguistik fungsionalnya yaitu adanya di antaranya gagasan fungsional tidak menyentuh secara mendalam komponen fungsional untuk menentukan makna dalam penelitian bahasa. Seperti pada tataran sintaksis hanya menyebutkan adanya fungsi dalam setiap struktur bahasa, namun tidak menjelaskan terminologi apa saja yang tercakup di dalamnya. Adapun tata bahasa fungsional atau functional grammar, yaitu tata bahasa fungsional merupakan teori penggunaan bahasa yang menitik beratkan analisis bahasa pada penyampaian informasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan dari poin-poin mind mapping saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.